إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. إخواني rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, di malam hari ini insyaallah kita akan mulai mempelajari salah satu kitab dasar dalam ilmu bahasa Arab, ya, yang lebih khusus adalah ilmu nahwu, yang kitab ini diberi nama dengan An-Nahwul Wadih. Di mana kitab ini sedikit berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya secara umum yang membahas tentang ilmu nahwu, karena al-muallif membuat metode dalam penulisan kitab ini yang tidak sama dengan metode kitab-kitab nahwu yang lainnya, di mana al-muallif akan menyebutkan, ya, judul, tema, kemudian contoh, ya, setelah itu menjelaskan, baru setelahnya akan dibuat kaidah, ya, disimpulkan kaidah dari contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya tentunya kita telah mengetahui tentang keutamaan belajar bahasa Arab dan ahamiyahnya, ya, betapa pentingnya seorang muslim, ya, mempelajari bahasa Arab. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab, atau mengisyaratkan, ya, betapa pentingnya bahasa Arab tersebut, karena bahasa itu adalah bahasa risalah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang terakhir dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sekian banyak bahasa yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab menjadi bahasa wahyu yang terakhir, ya, dan penyempurna terhadap risalah-risalah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab memiliki keagungan, ya, dan keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim yang ingin memahami risalah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ini dengan baik, ya, dia akan terdorong untuk mempelajari bahasa Arab, ya, dengan berbagai disiplin ilmunya. Di antaranya adalah ilmu nahwu ini. Dan kitab ini, ya, terdiri dari 3 jilid, ya. Dan kita akan mulai, ya, dari jilid yang pertama. Metodenya seperti yang disebutkan oleh al-muallif, ya. Kita akan menuliskan, ya, sebagian kalimat yang disebutkan oleh al-muallif dalam kitab ini, kemudian kita membacanya, ya, dan menerjemahkannya. Setelah itu membahas, ya, kalimat-kalimat tersebut dari sisi ilmu nahwunya, dan yang terakhir akan disebutkan kaidah, ya,
dari yang akan kita ambil dari contoh-contoh tadi, dan setelah itu kita mengerjakan latihan-latihan yang ada di dalam buku ini. Baik, judul yang pertama yang disebutkan oleh al-mu'allif adalah al-jumlatul mufidah. Al-jumlah al-mufidah. Dalam ilmu-ilmu nahwu atau dalam kitab-kitab nahwu yang lain, biasanya yang pertama adalah tentang al-kalam, ya. Kalamun lafdhun murakkabun mufidun bil wad'i. Naam. Al-jumlah al-mufidah. Al-amthilah. Baik. Silakan antum baca ya satu persatu. Dimulai dari akh Aceh. Ya. Al-bustanu jamilun. Baik. Setelahnya sini. Asy-syamsu thali'atun. Naam. Terus? Naam. Terus? Qatafa Muhammadun zahratan. Naam. Setelahnya? Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Baik. Lagi? Yakthurun nakhilu fil misrana. Nah, setelahnya sudah. Baik. Nah, asy-syamsu thali'atun. Thali'atun. Setelahnya syamma aliyun wardatan. Baik. Kita tulis ini aja. Ya. Syamma aliyun wardatan. Setelahnya nah, qatafa Muhammadun zahratan. Ya. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Dan yakthuru fi Misra. Nah, ini jumlah al-jumlatu al-mufidah. Baik. Perhatikan contoh-contoh yang ada dalam papan tulis ini. Yang pertama, al-bustanu jamilun, asy-syamsu thali'atun, sampai terakhir. Ini disebut dengan jumlah mufidah. Disebut dengan apa? Jumlah mufidah. Baik, coba kita artikan. Al-bustanu artinya apa? Kebun itu jamilun, indah. Kebun itu indah. Nah, bisa difahami. Kebun indah. Nah, terbayang, kita faham. Asy-syamsu, matahari itu thali'atun, terbit, ya. Nah, matahari itu terbit. Kalau ada orang bilang matahari itu terbit, oh, paham, ya, paham. Syamma aliyun wardatan. Syamma mencium, ya, mencium begini. Nah, ini syamma, ya, mencium bau itu pakai syamma. Nah, kalau mencium pipi bukan pakai syamma, pakai qabbala. Nah,
mencium tangan, qabbala. Ya, tapi kalau syamma artinya mencium bau. Aliyun, Ali, wardatan, apa? Bunga apa? Mawar namanya. Syamma Ali wardatan. Ali mencium mawar, ya, bunga mawar. Nah, kalau ada orang mengatakan Ali mencium bunga mawar, jelas bisa difahami kalimatnya. Qatafa, qatafa apa? Memetik. Nah, memetik. Muhammad zahratan, bunga. Nah, ya, Muhammad memetik bunga. Nah, ya'ishu, hidup. As-samaku, ikan, filma, dalam air, ya. Ikan itu hidup dalam air, ya. Ikan itu hidup dalam air. Muhammad memetik bunga. Ikan itu hidup dalam air. Yakthuru, banyak. An-nakhil, pohon kurma, fi Misr, di Mesir. Nah, banyak pohon kurma di Mesir. Baik. Dari kalimat-kalimat ini kita memahami maknanya sangat jelas, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat kita ingin bertanya lebih untuk memahami perkataan orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Ya, yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah. Baik, kita lihat pembahasan di sini. Idza ta'ammalna tarkib al-awwal, ya, kalau kita memperhatikan susunan yang pertama, wajadnahu yatarakkabu min kalimatain, kita mendapatkannya tersusun dari dua kalimat, dari dua kata, ya. Kalimat pertama yaitu al-bustanu jamilun. Maka kalimat ini terdiri dari dua kata. Ihdahuma, salah satunya dari keduanya adalah al-bustan, yang berarti kebun tadi. Wathaniyatu, dan kedua adalah jamil. Ya. Al-bustanu jamilun. Nah, jadi dua kata. Fa idza akhadna al-kalimata al-ula wahdaha, kalau kita mengambil kalimat yang pertama saja, yaitu kalimat bustan, wahyal bustan, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi lit-takhatub. Kita tidak bisa memahami, ya, kecuali makna mufrad saja, ya. Ini kata satu saja, satu kata saja, yang tidak atau belum cukup untuk digunakan, ya, dalam berdialog. Misalnya Anda mengatakan kebun, setelah itu diam, maka orang nggak paham maksud antum apa, kok kebun, cuma bilang kebun terus diam. Maka kata kebun, ya, yang tidak didahului dengan apa-apa, tiba-tiba antum ngomong kebun, ya, maka kalimat ini tidak bisa difahami maksudnya dengan baik oleh orang yang mendengarnya, ya. Wa kadzalikal hal idza akhadna al-kalimat ats-tsaniyata wahdaha. Begitu juga keadaannya apabila kita mengambil kalimat yang kedua saja, yaitu jamil. Antum bilang jamil, ya. Orang yang mendengar dari antum enggak paham maksudnya. Antum tuh lagi manggil nama orang atau lagi mensifati sesuatu, karena antum bilang jamil dan tidak ada muqaddimahnya, ya, tidak ada pembicaraan sebelumnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba bilang jamil, ya, orang nggak paham apa maksud antum, ya. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra, akan tetapi jika kita menggabungkan salah satu dari dua kalimat tadi kepada yang lainnya, ala nahwi alladhi fi tarkib, seperti dalam susunan kalimat-kalimat ini,
Ya, wa qulna al-bustanu jamil. Kemudian kita mengatakan al-bustanu jamil. Kebun itu indah. Ya. Fahimna ma'nan kamil. Kita akan memahami maknanya dengan sempurna. Oh, ya saya paham sekarang. Kamu sedang menyebutkan bahwa kebun itu indah. Ya. Wastafadna faidatan ta'matan, dan kita bisa mengambil faidah dengan sempurna. Wahyat tisaful bustani bil jamal, yaitu disifatinya kebun tersebut dengan keindahan. Walidzalika yusamma hadha at-tarkibu jumlatan mufidah. Oleh karena itu susunan seperti ini disebut dengan jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin min al-kalimataini tu'addu juz'an min hadhihi al-jumlah. Dan masing-masing kata dari jumlah ini, dari kalimat ini, itu terhitung sebagai bagian, ya, tersendiri dari kata atau dari kalimat tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita menyebutkan satu kata saja al-bustan, maka ini kita belum paham. Antum mau bilang apa sih? Ya, kok cuma ngomong bustan saja, maksudnya apa? Atau sebaliknya juga, kalau cuma satu kata. Ya. Nah, begitu juga yang setelahnya, asyamsu, matahari. Ya, mungkin lihat matahari, terus itu diam. Orang yang depan antum nggak paham apa maksud antum, ya, yang ini mengatakan matahari, ya. Nah, tapi kalau antum bilang asyamsu tali'atan, matahari terbit, ya, maka orang yang ada di depan antum akan paham, ya, apa yang antum ucapkan. Ya, yakni antum sedang memberitahukan kepada orang tersebut bahwasanya mataharinya telah terbit. Begitu juga jumlah-jumlah setelahnya. Ya. Nah, kalimat-kalimat setelahnya. Wa bihadza nara anna al-kalimata wahdaha. Dengan hal ini maka kita melihat anna al-kalimata wahdaha, bahwasanya satu kata saja, kalimat artinya kata, ya. Bahwasanya satu kata saja la takfi fit takhatub, tidak cukup untuk digunakan dalam berdialog, ya, untuk berdialog, bercakap-cakap, ya. Wa annahu la budda min kalimatain fa akthar, dan bahwasanya harus, ya, kalimat itu terdiri dari dua kata atau lebih, hatta yastafidal insanu faidatan ta'matan, sehingga orang bisa mengambil faidah dari kalimat tersebut dengan faidah yang sempurna. Wa amma nahwukum, ya, ini yang pertama yang wajib kita pahami, ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab biar bisa difahami itu harus terdiri minimal dua kata. Dua kata ini bisa terkadang dan seringnya itu terlihat dua-duanya, atau dua kata ini yang terlihat cuma satu, tapi yang satu sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada. Misalnya wa amma nahwu qum, adapun contoh kum artinya apa? Kum, berdirilah. Antum paham kalau ada orang mengatakan berdiri, ya, kan cuma satu kata berdiri, tapi maksudnya berdirilah kamu, ya. Jadi kata kamunya dihilangin, ya, berdirilah kamu. Nah, ada orang masuk masjid, sholat, ya, maksudnya sholat dulu, ya, kamu, ya, padahal itu cuma bilang sholat, ya. Nah, bahasa Arabnya sholli, ya, sholatlah. Ijlis, ya, duduk, ijlis, duduk, ya. Nah, walaupun ini satu kata, tapi sebenarnya dia terdiri dari dua kata. Karena kalimat ini kalimat fi'il, dan kalimat fi'il itu mengandung fa'il. Kalimat fi'il mengandung fa'il. Fa'il itu kadang terlihat dan terkadang juga tidak terlihat, ya. Nah, ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir, ya. Nah,
Mimma zahiruhu, ya. Adapun contoh kum, ijlis, takallam, bicaralah, ya. Mimma zahiruhu annahu kalimatun wahidah, yang secara zahir hanya satu kalimat saja, ya. Akan tapi dia cukup digunakan dalam berdialog. Falaysa fil haqiqah bi kalimatin wahidah. Hakikatnya dia bukan satu kata. Jadi kata kum, ya. Nah, kata kum, ijlis, ya. Kum artinya berdirilah kamu, ijlis duduk, ya. Jadi zahirnya memang satu kata, kum saja, tapi hakikatnya dia bukan dua kata, bukan satu kata, tapi dua kata. Karena kum ini kum anta, ya, kum anta. Nah, tapi antanya dibuang, ya. Nah, wajib dibuang. Kum, ya, berdirilah. Kecuali kalau antanya diucapkan dalam rangka penegasan, ya. Kum anta, yakni kum anta, antanya dua, cuma yang satu nggak kelihatan. Jadi anta yang kedua itu dalam rangka apa? Menegaskan. Kum anta, yakni kum anta, kamu loh, berdiri, ya kamu loh, gitu ya. Itu untuk penegasan. Jadi ini zahirnya cuma satu kata, tapi sebenarnya dia terdiri dari dua kata. Kalimat ini terdiri dari dua kata, yang satu nampak dan yang satu tidak kelihatan. Wa innama huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Pada dasarnya hakikatnya dia bukan satu kata, akan tapi dia tersusun dari dua kata. Ihdahuma malfuzah, salah satu dari keduanya terucap, kum, wahya kum, yaitu kata kum, mathalan, ya, misalnya, yaitu kata kum misalnya. Wal ukhra ghairu malfuzah, dan yang kedua tidak terucap, yaitu kata anta. Ya, dari mana Anda bisa memahami ada kata anta di situ? Yafhamuha as-sami'u minal kalam wa illam yuntaq biha. Ini bisa difahami oleh orang yang mendengarnya dari ucapan, dari intonasinya dia faham kalau ini perintah, ya, walaupun dia tidak mengucapkannya. Nah, jadi ini disebut dengan jumlah mufidah, ya. Dari keterangan ini maka bisa disimpulkan, dibuat kaidah. Al-qawaidu, kaidah, ya. Ini kaidah ini adalah kesimpulan daripada yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidah wa yusamma aidan kalaman. Ya. Susunan kata yang at-tarkib itu susunan kata alladzi yufidu faidatan tamatan, yang memberikan faidah yang sempurna, yusamma jumlah mufidah, disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat yang berfaedah. Jumlah mufidah itu yusamma aidan kalaman, disebut dengan kalam, ya. Kalau dalam buku yang lain, misalnya Jurumiyah, maka babnya sama. Yang pertama adalah al-kalam. Al-kalam wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, ya, yahsunu as-sukutu alaih. Ya. Kalau dalam kitab Jurumiyah, al-kalam, apa itu kalam? Yaitu lafdzul murakkabul mufid, suatu kata yang tersusun dari beberapa kata, ya, yang memberikan faedah yang sempurna, yang yahsunu sukutu alaih, yang diam dari itu sangat baik. Artinya orang jadi tidak perlu untuk bertanya dalam rangka memahami apa yang dia ucapkan, ya, karena ucapannya sudah jelas. Ini disebut dengan kalam, ya. Metode sang penulis itu seperti ini metodenya. Yang kedua, faedah yang kedua. Jadi faedah pertama, ya, susunan kata yang memberikan faedah yang sempurna.
ya, itu disebut dengan jumlah mufidah. Ini yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Kalau ada yang bertanya apa sih jumlah mufidah? Jumlah mufidah itu adalah susunan kata yang sempurna, susunan kata yang memberikan faedah sempurna, ya. Nah, yang disebut juga dengan kalam, al-kalam, ya, yang disebut dengan kalam. Taib. Kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Jumlah mufidah terkadang tatarakkabu, tersusun dari min kalimatain, dari dua kata. Seperti al-bustanu jamilun, asy-syamsu tali'atun, ya, ini kan dua kata, al-bustan dan jamil. Yang kedua asy-syamsu dan tali'atun. Wa qad tatarakkabu min aktsar, dan terkadang tersusun dari lebih dari dua kata, bisa tiga kata, bisa empat kata, ya. Contohnya syamma aliyun wardatan, ini ada tiga kata, syamma ali wardatan. Nah, tiga kata. Kalau cuma syamma ali itu belum sempurna, ya, maka tambah wardatan. Qatafa Muhammadun zahratan, ya. Ya'ishu as-samaku fil ma', ini empat kata. Ya'ishu as-samaku yang kedua, yang ketiga fi, yang keempat al-ma', dari empat kata. Yakthuru an-nakhilu fi Misra, yakthuru satu, an-nakhil dua, fi tiga, Misra empat, ya. Nah, jadi terkadang terdiri dari dua kata, dan ini minimalnya, ya, atau lebih, ya, atau lebih jika memang dibutuhkan, ya, tergantung kebutuhan. Kalau dua kata sudah cukup, ya udah, ya, itu sudah cukup dikatakan sebagai jumlah mufidah. Tapi kalau dua kata belum cukup, berarti harus ditambahkan kata yang ketiga untuk menyempurnakan jumlah tersebut. Kalau tiga belum cukup, harus ditambah yang keempat. Yang keempat belum cukup, ya ditambah kelima, begitulah, ya, seterusnya. Nah, ya, inilah yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Kalau kita perhatikan contoh yang dibawakan oleh al-muallif, ya, nanti akan, ya, terbagi, walaupun ini belum dibahas, dan insyaallah akan ada pembahasannya nanti. Kita akan dapatkan bahwa al-bustanu jamil, bustan itu isim, ya. Nah, dan jumlah yang diawali dengan isim disebut jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Nah, ya. Dan kalau kita perhatikan contoh yang ini, syamma ini fi'il, qatafa fi'il, ya'ishu fi'il, yakthuru fi'il, ya, jumlah yang diawali dengan fi'il, ya, ini jumlah fi'liyah. Nah, ya. Nah, nanti jumlah itu akan terdiri dari dua, ya, yaitu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalau diawali dengan isim, dan jumlah fi'liyah kalau diawali dengan fi'il. Baik. Jadi ada dua tarkib atau dua kaidah dalam tema yang pertama ini, atau judul yang pertama ini. Baik. Setelah itu al-muallif akan menyuruh kita mengerjakan beberapa latihan, ya, tamrinat. Kita langsung ke tamrinat. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Tidak, ya? Nggak ada. Baik. Nah, alhamdulillah. Untuk artinya nanti bisa
buka-buka kamus ya. Insya Allah kita akan belajar ini. Kalau kita perhatikan dengan baik, insya Allah banyak yang kita dapatkan. Selain kita belajar kaidah, kita juga belajar kosakata ya. Nah, banyak kosakata yang akan kita dapatkan. Baik. Tamrinat, latihan. Nah, Fadal Akh Salim dibaca. Ya, yang pertama tuh. Ya. Ya, petunjuknya. Artinya apa? Iqra al-amthilah as-sabiqah. As-sabiqah apa? Yang berlalu, yang tadi ya. Iqra al-amthilah as-sabiqah. Bacalah contoh-contoh ya, yang tadi, yang sebelumnya. Wabayyin, dan jelaskan adad al-kalimat. Adad apa? Jumlah. Nah, al-kalimat. Nah, jumlah kata-kata fi kulli mithal, dalam setiap contoh. Jadi ada berapa kata dalam contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya. Taib. Yang pertama, al-bustamu jamil. Kam kalimah? Berapa kata? Kam adadul kalimah? Kalimatan ya, 2 kata. Baik. Nah, setelahnya ayaris yang kedua, asy-syamsu tali'atun. Nah, kalimatan, 2 kalimat. Taib. Fadal Abu Basar atau Abu siapa tuh? 3 kalimat. Nah, Iqra al-kalimat awalan. Iqra al-jumlah. Iqra al-jumlah. Syamma aliyun wa radwan. Kam kalimah? 3 kalimat. Nah, ba'da zahratan. Kam kalimah? 3 kalimat. Nah, ya, antum ya'ishu 4 kalimat. Nah, ya'ishu samaku fil ma. 4 kata. Baik. Nah, akhirnya yang terakhir, yakthuru 4 kalimat. Nah, ada 4 kata. Baik. Sekarang tadribul tsani atau at-tamrinul tsani. Nah, fadal Abu Fadli. Antum ada? Kata-kata di setiap kalimatnya. Baik. Yang pertama, as-sama'u mumtiratun. Artinya apa? Terjemahkan aja biar dapat faedah. Langitnya hujan, yani turun hujan maksudnya. Nah, kalimatnya apa aja? Katanya apa? Kata ya. As-sama'u dan mumtirah. Nah, 2 kata ya. As-sama'u langit, mumtiratun hujan ya, langit hujan ya. Yani turun hujan dari langit. Baik, yang kedua. Ustaz Muflih, ma'akum kitab? Ada kitab enggak? Yang kedua. Al-hadiqatu. Yang nomor 2. Nomor 2. Ya. Kebun itu indah. Nah, kam kalimah? Kalimatan. Nih. Baik, kalimatan. Yang ketiga, Salim.
Yang qati'ul matar. Katanya apa saja? Kata yang menyusun kalimat ini. Yang qati'u dan al-matar. Nah, yang qati'u artinya apa? Terputus. Al-matar hujan, maksudnya hujannya sudah berhenti ya, sudah reda. Hujan sudah reda ya. Hujannya reda. Baik. Yang empat. Arba'ah. Yasirus sahabu. Nah, kalimatnya apa aja? Yasiru dan as-sahabu. Nah, jadi dua kata ya. Artinya apa yasiru? Berjalan, bergerak. As-sahab awan ya, awannya bergerak, berjalan. Nah, ba'da khamsah tatlu'u syamsu. Berapa kata? Kalimatan wahuma tatlu'u dan asyamsu. Nah, baik. Yang keenam tajiful ardu. Nah, tajifu artinya apa? La. Jaffa itu kering ya. Tajifu. Al-ardu tanahnya kering ya. Nah, telah kering. Baik, ada dua kata. Yang ketujuh at-ta'iru fawqa asy-syajarah. Nah, ada berapa kata? Thalathu kalimat. At-ta'iru fawqa dan asy-syajarah. Nah, at-ta'iru artinya apa? Burung itu fawqa di atas, syajarah pohon. Nah, ya. Yang ke-8 yaqtifu 'aliyun al-azhara. Nah, kam kalimah? Ada 3 kata. Nah, yaqtifu, Ali dan al-azhar. Artinya apa? La yaqtifu. La. Apa? Memetik. Nah, yaqtifu memetik, Ali al-azhar bunga. Nah, kalau kita cuma sebutkan 2 kata, yaqtifu Ali memetik, ini belum mufidah ya. Walaupun sudah 2 kata tapi ini belum mufidah. Jadi butuh kata berikutnya untuk menyempurnakannya ya. Ali memetik bunga. Nah, sekarang sudah jelas. Baik. Nah, yal'abul ghilmanu bil qur'an. Nah, kam? La. Arba kalimat. Nah, ada 4 kata di sini ya. Yal'abu al-ghilmanu bi 1 huruf al-qur'an. Ya. Nah, artinya apa? Anak-anak itu bermain bola. Nah, bermain dengan bola. Nah, 10 Asyarah Raqam 10. Nah, arba kalimat. Nah, ada 4 kata. Yanzilu, al-mataru, min dan as-sama. Baik. Tanya. Bihari. Nah, ada berapa kata? 4. Nah, tasiru artinya apa? Berjalan. As-sufunu perahu. Nah, kapal. Fi di al-bihar lautan. Nah, kapal-kapal itu berjalan atau berlayar di lautan. Baik. 12.
Nah, arba kalimat, ada 4 kata. Yashtaddu artinya apa? Sangat ya. Nah, kuat. Al-bardu dingin. Fawqa al-jibal di atas gunung. Nah, jadi dingin, hawa dingin di atas gunung itu sangat kuat ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Nah, jumala tarakibil atiyah. Mayyiz, apa mayyiz? Bedakan ya. Bedakanlah. Al-jumal, kata-kata mufidah, yang mufidah, jumlah-jumlah mufidah dari yang bukan ya. Bedakan antara jumlah mufidah dengan yang tidak. Fit tarakibi al-atiyah, pada susunan-susunan kata berikut ini ya. Jadi ada beberapa kata yang tidak sempurna di sini, perlu butuh penyempurnaan. Ada pula beberapa kalimat yang sudah sempurna ya. Kalian diminta untuk menyebutkan mana yang sudah sempurna dan mana yang belum sempurna. Baik. Raqam wahid, nomor 1. Laisal jawu mufidah atau ghairu mufidah? Mufidah, ini ada 2 kata, laisa dan al-jawu. Mufidah atau bukan mufidah? Bukan mufidah. Nah, laisa bukan al-jawu. Udaranya. Nah, udara tidak atau bukan, enggak jelas kan? Nah, berarti butuh penyempurna. 1 kata lagi bisa. Apa kira-kira untuk menyempurnakan? Laisal jawu baridan. Nah, udaranya enggak dingin atau hawanya enggak dingin ya. Tapi panas. Kalau untuk bilang laisal jawu baridan ya, atau laisal jawu haram, udaranya enggak panas kok. Nah, wah, udah paham ya. Jadi kalau cuma laisal jawu enggak paham, udaranya enggak apa ya. Nah, jadi laisal jawu saja, walaupun itu 2 kata tapi tidak disebut mufidah karena tidak sempurna. Baik, dalam memberikan faedah. Nomor 2, akala faridun. Jumlah mufidah atau laisat mufidah? Laisat mufidah ya, tidak mufidah ya. Ini juga termasuk jumlah yang tidak mufidah. Karena apa? Akala, makan. Faridun, farid, nama orangnya ini. Farid, makan. Makan apa? Ya. Nah, jadi perlu penyempurnaan. Farid makan nasi atau baik. Salasa mufidah atau ghairu mufidah? Al-qitar artinya apa? Al-qitar, kereta. Sari', cepat. Mufidah enggak jadinya? Mufidah. Nah, al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. Mufidah. Nah, ya. Baik, jadi yang nomor 3 mufidah. Antum bisa kasih apa? Cakra bagi yang pegang mufidah, checklist bagi yang mufidah. Baik. Nomor 4. Ini ijtahadta. Mufidah atau ghairu mufidah? Ada berapa kata di sini? Kira-kira 3. Itu in, ijtihad, dan dhamir anta ya. In ijtahadta. In artinya apa? Jika. Ijtahadta, engkau bersungguh-sungguh. Jadi mufidah bukan? Jika engkau bersungguh-sungguh. Ya, bukan mufidah ya, karena belum bisa memberikan faedah yang sempurna. Jika engkau bersungguh-sungguh, ya, apa yang terjadi? Harusnya antum sempurnakan. In ijtahadta, ya, najahta atau tanjah. Kalau engkau sungguh-sungguh, ya pasti engkau akan berhasil.
In istahatta najahta. Nah, laital marid laisa jumlah mufidah. Ya, seandainya orang yang sakit itu sehat, laital marid apa syufiya misalnya. Nah, yang keenam Ath-thawbu nadhifun. Jumlah mufidah. Baik. Tujuh. Ghairu mufidah. Nam. Al-kitabul ladzi, ini ghairu mufidah. Walaupun dua kata. Kitab yang apa? Dia 8. Al-bintul muta'allimatu. Ghair mufidah. Nah, al-bintul muta'allimatu, anak perempuan yang berpendidikan itu, ya, anak perempuan yang berpendidikan itu sudah nggak ada kata yang lain, ya. Ini belum mufidah, harusnya ada tambahan al-bintul muta'allimatu, ya, apa? Naam, ya, al-bintul muta'allimatu zakiyatun misalnya. Wah, anak perempuan yang berpendidikan itu sangat cerdas, ya, ya. Baik. Ini yang keempat, ya, yang ketiga, yang keempat. Lihat yang keempat. Fil makanil khali. Ya, ij'al, jadikan atau buatlah kulla mithalin, tiap-tiap contoh minal amthalatil atiyah, dari contoh-contoh berikut ini, jumlatan mufidah, ya, sebagai, kan tadi ij'al, jadikanlah masing-masing contoh yang berikut ini atau setiap contoh dari masing-masing contoh berikut ini menjadi jumlah mufidah. Bagaimana? Biwad'i kalimah, dengan meletakkan kata mulaimatin yang cocok, fil makanil khali, pada tempat yang kosong. Nah, ya, jadi perintahnya antum meletakkan satu kata di antara pada contoh-contoh berikut ini di bagian yang kosong yang cocok, ya, untuk contoh-contoh tersebut, sehingga menjadikan jumlah tadi mufidah. Taib. Qafas apa? Sangkar, rumah burung. Al-qafas. Fil qafas. Al-usfur, burung itu, fil qafas, dalam sangkar. Nah, ya. Baik, setelahnya al-waladu al-fakihata, anak itu al-fakihah apa? Buah. Yaqtiful fakihah. Nah, enggak apa-apa, ya. Atau akala ya'kulu, anak itu memakan buah, ya. Al-waladu ya'kulul fakihata, ya, anak itu makan buah. Baik, yang ketiga asaru yasiru fil, berarti dua kata, harusnya satu kata katanya.
Cukup satu kata saja. Al-thawr, apa thawr? Sapi jantan. Nah, al-ardha. Membajak apa? Yahruthul ardha. Baik, ahsant. Nah, sapi jantan itu membajak sawah atau membajak tanah. Nah, al-waladul muhadzab. Al-walad, anak, al-muhadzab yang apa? Yang sopan, berakhlak. Itu apa? Tambahkan. Anak yang berakhlak itu atau yang sopan tersebut, al-waladul muhadzabu maridun, gitu. Jamil misalnya ya. Anak yang beradab itu ganteng atau baik. Gimana? Nah, al-hidha'ud dayyiq, sepatu yang sempit itu kalau antum pakai sepatu sempit bahaya nggak? Bahaya. Berarti al-hidha'ud dayyiq mudirrun misalnya, membahayakan. Mudirrun. Nah, yang 6, al-qamaru fis sama. Biasanya pakai fauqa, ya, fauqa sana, di atas langit gitu ya. Nah, baik. Yang kelima, dha kalimah kull kalimatin min al-kalimat al-atiyah fi jumlah mufidah murakkabah min kalimatain. Letakkan masing-masing kata berikut ini ya dalam jumlah mufidah ya yang terdiri dari 2 kata. Jadi cukup tambahkan 1 kata, bisa di belakang bisa di depannya. Al-hadiqah. Ya, Pak. Al-hadiqatu jamilatun. Nah, atau al-hadiqatu wasi'atun bisa ya. Nah, asy-syajarah. Asy-syajaratu 'aliyah. Nah, pohonnya sangat tinggi ya, pohonnya tinggi atau kathifah, lebat. Nah, Arabin, al-azhar. Al-azharu, bunga-bunga itu apa? Indah. Jamilatun. Al-azharu jamilatun. Nah, asy-syamsu kabiratun. Nah, matahari itu sangat besar. Yang keenam, latihan kedua ya. Dha kull kalimatin min al-kalimatil atiyah fi jumlah mufidah murakkabah min akthar min kalimatain. Nah, sekarang letakkan kata-kata berikut ini ya untuk menjadi jumlah mufidah yang terdiri dari lebih dari 2 kata. Boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, silakan. Al-ma'u, dia boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Air, atau bikin jumlah. Al-ma'u, lebih dari 2 kata. Jangan 2 kata, lebih dari 2 kata. Ya.
ashrabul ma'a misalnya, saya minum air. Ashrabul ma'a, saya minum air. Ada 3 kata ya, yang satu katanya nggak kelihatan ya. Baik, al-fakihah. Al-fakihatu fil bustan. Nah, 3 kata al-fakihah, fi dan al-bustan. Baik. Yal'abu. Yal'abul Ahmadu fil bait. Mada yal'ab fil bait? Main di rumah. Main apa biasanya? Yal'abu Ahmadu ad-darajah. Biasanya kalau darajah itu bukan yal'abu, yarkabu. Itu bahasa kita ya. Nah, anak-anak main sepeda, maksudnya naik, tapi jangan nanti diarabkan. Yal'abu al-waladu ad-darajah, anak main sepeda, itu dimain-mainin, jungkir balikin itu. Tapi kalau naik ya, itu yarkabu. Kan bahasa kita main, yuk main sepeda yuk, maksudnya naik sih. Tapi bahasa Arabnya pakai bahasa yang hakikatnya itu bukan main tapi naik. Kalau mainnya kayak sepak bola ya. Nah, yani yal'abu al-waladu kuratal qadami ya, atau kurata salah basket. Nah, baik. Yarkabu. Nah, sekarang yarkabu. Yarkabu Muhammad. Jumlah yarkabu itu naik. Kalau jumlah itu yurakkibu, menyusul. Nah, yarkabu naik. Yarkabu Muhammadun naik apa? Naik syajarah. Naik pohon. Yarkabu itu untuk sesuatu yang berjalan, kendaraan. Untuk kendaraan itu yarkabu. Kalau naik pohon itu yatasallaku misalnya ya. Yes. Itu bahasa kita naik pohon, tapi bahasa Arabnya jangan nanti yarkabu saja. Nah, ya. Yarkabu Muhammadun sayyaratan. Nah, ahsant. Baik. Yang terakhir, iti bi thalathi jumal kullu wahidatin minha murakkabin min kalimatain wa bi thalathi bi kullin minha thalathu kalimat thumma bi kullin minha arba kalimat. Sekarang disuruh membuat contoh kalimat yang terdiri dari 2 kata, 3 kata dan 4 kata, masing-masing 3 contoh. Nah, sekarang yang 2 kata dulu. Fadhal. Nah, al-maidan wasi'un. Taib. Ini yang 2 kata. Nah, yang 2 kata lagi. Dua kata saja. Dua kata. Qama Muhammadun binam. Nah, qama Muhammadun. Muhammad berdiri. Taib. Ahsan. Kalimatan. Ya. Al-baitu jamilun. Taib. Sekarang yang 3 kata. La, ba'da. Ant. Yang 3 kata. Ali yusalli Ali fil masjid. Itu 4 kata kalau bahasa Arab. Bukan tepat tapi nama salatnya misalnya. Yusalli Ali
Al-Maghriba. Nah, Ali salat maghrib ya. Baik. Ahsant. Akhalid, 3 kalimat. Nah, akala Muhammadun as-samak. Naam. Terus satu lagi yang 3 kata. Nah, al-fakihah, akal Muhammad al-fakihah. Baik, 3 kata. Sekarang yang 4 kata. Jumlah mufidah yang terdiri dari 4 kata. Nah, siap-siap. Nah, pas. Kalau 4 kata masukkan huruf ya, kalimat huruf. As-salatu fil masajid Fil masjid. As-saburatu fil masjid bayda. Nah, as-sabura fil masjid bayda. Bagus. Nah. Ayo, 3 kata. Nah, 4 maaf ya. 4. Talibun jadid Ila Enggak usah pakai jadid berarti biar 4. Dhahaba talibu ila al-fasl. Nah, dhahaba talibun ila al-fasl. Nah. Satu lagi. Ya, 4 kata. Ihdinas siratal mustaqim. Itu 5 kata. Nah, bukan 4. Ya. Nah, lah. Ayo, 4 kata. Nah, wajadta al-mithal? Dapat nggak? Pas? Cuma tadi ya, cuma 1 yang terjadi. Oh, baik. Bantu. Yarkabu Muhammadun bid-darajah, enggak pakai bi harusnya. Yarkabu Muhammadun ad-darajata al-jamilata atau al-jadidata, biar 4 ya. Yarkabu Muhammadun ad-darajat al-jadidah. Nah, baik ya, atau sebutkan nama darajahnya. Nama darajah apa sekarang contohnya? Nama sepeda apa? Darajat BMX. Iya. Ya, demikianlah ya pembahasan kita tentang jumlah mufidah ya, dan atau sudah membuat contoh-contohnya. Untuk pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk ke ajzaul jumlah ya, bagian-bagian jumlah atau kalimat. Maksudnya kata-kata yang menyusun kalimat apa saja.
Nah, insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Ya. Kalau antum mau beli bukunya lebih bagus. Ya. Insya Allah toko-toko kita banyak. Ya. Nah, tapi kalau nggak ada dan pakai lewat HP pun nggak apa-apa ya, lihat PDF-nya. Nah, yang penting ini banyak baca ya, nanti karena akan banyak latihan ya. Sering latihan terus, atau bukan dilatih terus sampai mahir ya. Nah, sampai mahir dalam mengenali atau memahami setiap judul atau setiap bab ya dalam buku ini. Baik, sampai di sini dulu. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatam biqiraatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.